Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar metode belajar mengajar, cara menyajikan kasus, cara membuat transparansi atau PowerPoint. Ini penting, apalagi kita sebagai insan ilmiah ya. Kalau dokter tuh sampai kapanpun itu sebagai insan ilmiah dan sebagai insan pembelajar. Karena sampai kapanpun kita akan selalu belajar sampai hayat dikandung pada sampai akhir hayat dikandung badan ya. Jadi metode belajar mengajar itu ada macam-macam. Salah satunya atau ada beberapa yang bisa dipergunakan untuk metode belajar mengajar. Yang pertama adalah ceramah, kedua diskusi, ketiga demonstrasi, keempat ceramah plus, kelima resitasi, dan keenam eksperimental. Metode ceramah adalah penerangan secara lisan kepada sekelompok pendengar dalam jumlah yang relatif besar. Dan di YouTube banyak tuh ceramah-ceramah oleh siapa gitu ya. Kemudian kalau ceramah biasanya emang satu arah sih. Dalam jumlah besar, jarang ada tanya jawab kalau ceramah. Kemudian diskusi, dua orang peserta atau lebih untuk saling bertukar pendapat sehingga didapatkan kesepakatan. Atau diskusi bisa dua orang, rata-rata sih antara 7 sampai 10 lah ya. Kalau lebih dari itu akhirnya kembali ke ceramah lagi nanti. Karena nggak efektif kalau diskusi, apalagi lebih dari 10 orang itu nggak efektif diskusinya. Jadi kelompok diskusi itu group discussion itu antara 7 sampai 10 biasanya. Kemudian demonstrasi yaitu memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses. Kadang-kadang ada metode demonstrasi ya, yang sudah dimodifikasi ya. Biasanya istilahnya workshop ya. Itu juga sebenarnya demonstrasi kalau workshop, tapi bedanya kalau demonstrasi itu cuma satu arah ya biasanya, jadi kita mendemokan kemudian dipelajari oleh yang lain. Beda dengan workshop ya. Kalau workshop selain demonstrasi juga belajar untuk mengaplikasikan apa yang didemonstrasikan, itu workshop. Kemudian ceramah plus yaitu kombinasi antara satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau ceramah plus ya memang ditambah dengan tanya jawab. Meskipun forumnya besar, itu bisa aja sih kalau kita lihat ya di channel-channel YouTube tuh ada session tanya jawab. Meskipun letaknya di ya kalau keagamaan di rumah-rumah ibadah lah ya. Kemudian atau di lapangan bisa juga ya. Nanti metode tanya jawabnya itu tergantung panitia lah biasanya. Bisa dengan langsung ya, seperti kemarin Presiden Jokowi kan langsung tuh malah dipanggil ke depan mau nanya apa gitu tuh. Atau bisa juga lewat WA nanti ya, atau lewat chat atau lewat kertas ya. Baru dibacakan oleh penceramahnya. Kemudian resitasi itu mengharuskan membuat resume dengan kalimat sendiri. Jadi kita membaca sesuatu, ya, kemudian meresumnya. Itu juga salah satu metode belajar. Ya. Atau studi kepustakaan, bisa juga itu resitasi. Dan itu juga sering sih kalau suruh masuk studi. Sebenarnya kalau kita bikin referat itu resitasi metodenya, pembelajarannya. Kita masuk perpustakaan atau browsing, ya, kemudian meresum, membuat dengan kalimat sendiri. Tapi biasanya malah copy paste. Apa yang dibaca kemudian di copy langsung di paste. Apalagi kalau lewat Google ya, kalau lewat Google biasanya malah sering copy paste tanpa diedit. Padahal harusnya apa yang kita baca ya, hasilnya itu diresum kemudian kita tuangkan menjadi kalimat sendiri. Idealnya seperti itu ya.
Makanya kalau di jurnal copy paste itu nggak boleh. Kalau kita resitasinya kalau membuat jurnal, ya. Salah satu jurnal kita copy, kita tempelin gitu akan kelihatan sih nanti di plagiatnya. Kalau banyak yang sama dengan jurnal-jurnal yang lain, ya akhirnya masuk plagiat. Makanya ada trik-triknya sih untuk resitasi ini, apalagi kalau saat membuat jurnal. Jadi kalau kita boleh sih bahasa Inggrisnya kadang-kadang kan yang kurang bagus ya bahasa Inggrisnya kita copy, kita tempelin ke jurnal kita pakai bahasa Inggris, cuma kalimatnya yang dirubah. Ya ditambah ya apalah gitu. Atau dua jurnal lah, kalimat dua jurnal yang memuat hal yang sama, ya kita satuin gitu. N gitu, tambah N aja udah langsung beda tuh. Nggak bisa, nggak sama nanti kalau di apa namanya itu, Citrin apa, cek plagiasi itu, lupa lagi tuh, Veritin. Ya nanti kalau dicek plagiasinya udah langsung tidak masuk. Kemudian yang berikutnya metode belajar adalah eksperimental, yaitu melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sesuatu yang dipelajari. Ya. Nah, kalau ini biasanya kalau kita ya di bedah itu tindakan operasi lah, TO, teknik operasi. Teknik operasi atau biasanya yang kursus-kursus ya seperti BSS yang gitu. Apalagi nutrisi ya. Kita meramu sendiri atau kalau BSS ya kita mengerjakan sendiri apa yang diajarkan, sesuatu yang dipelajari itu diajarkan kemudian kita mempraktekannya. Jadinya agak sedikit ya hampir sama sih ya kayak workshop nantinya, tapi ya bentuknya bisa kursus, workshop juga kursus ya. Cuma orang menamakannya aja beda-beda. Oke, itu metodenya. Dan masih banyak sih yang lain ya. Kalau kita kan ada mini CX yang gitu ya. Kemudian case study, banyak metode-metode yang lain. Kemudian studi yang lain ya, kayak study tour. Kalau anak SMA sih biasanya mengunjungi hal-hal objek ya, untuk pembelajaran. Misalnya mau tahu bagaimana sih buat susu misalnya. Jadi kita mengunjungi pabrik susu. Atau pengen tahu sejarah Indonesia, mengunjungi Borobudur salah satunya. Kalau kita di bedah gimana kalau study tour? Ya, kita study tournya ke kandangan gitu. Jadi stase. Ya, stase ke kandangan itu studi tour sebenarnya. Jadi kalau di daerah itu seperti apa sih gitu ya. Atau ke Bandung itu juga studi tour sebenarnya. Stase di Bandung atau stase-stase di tempat lain itu studi tour ya. Mengunjungi ya ini suatu objek ya, tapi kalau kita mengunjungi suatu rumah sakit, nah, cuma nggak ada laporan ya, paling laporan logbook aja. Ada ya logbooknya, yang kalau di daerah gitu stase ada ya, paling laporannya ya logbooknya aja. Kemudian berikutnya adalah latihan keterampilan, yaitu mengajak langsung ke tempat latihan keterampilan ya, tadi itu kayak BSS gitu ya, latihan-latihan atau workshop biasanya. Kemudian pengajaran bergu ya, pendidikan lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Kalau di S1 sih tutorial biasanya disebutnya. Satu belajar anatomi, satu fisiologi, yang satunya apa gitu. Ketemu, nah baru diskusi gimana anatominya, gimana fisiologinya. Kalau di kita apa ya? Kayaknya belum ya pengajaran bergu tuh. Kalau residen apa selama ini? Tapi dibagi tugas nggak? Hmm.
Jadi memang belum tuh pengajaran bergu. Ya. Jadi ada paling kalau jaga itu pengajaran bergu. Hmm. Ya, kalau jaga ada jaga 1, 2, C. Ya, itu tugasnya kan masing-masing. Itu ada yang ruangan, ada yang itu bisa sih dimasukin ke pengajaran bergu. Jadi kalau kita jaga itu ya belajar secara grup, ya, secara bergu. Kemudian peer teaching, yaitu mengajar sama teman. Ini saya lihat udah sering aja ya, chiefnya TO, terus kemudian mendiskusikannya gitu ya, cara peer teaching, mengajar sama teman. Tapi kalau satu level suka, jarang. Paling dewan chief aja yang diskusi. Kalau yang bawa-bawanya males ya. Kemudian yang berikutnya problem solving, yaitu metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan. Ini case study lah biasanya. Atau ujian case, OSCE, itu problem solving. Tapi kita belum ada ya pembelajarannya tiba-tiba langsung ujian. Harusnya ada pembelajarannya dulu tuh kalau problem solving tuh. Kecuali kalau bimbingan tuh, kayak yang mau ujian bimbingan, ya biasanya dikasih case-nya. Seorang laki-laki umur sekian dengan keluhan ini, nah itu baru nanti solusinya apa gitu. Kemudian project method. Ya, project method itu meminta peserta merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek. Nah ini memang ada sih di kita ya jelas. Ya. Dari mulai makalah 1 ya, case study atau penelitian yang ringan-ringan lah sampai nanti yang seriusnya ya di tesis. Ya. Sebenarnya tesis itu ya pembelajaran project method. Jadi kita cari data, kemudian mengolahnya, ya, kemudian menyimpulkan hasilnya dan membahasnya, itu project method. Jadi belajar untuk meneliti. Kemudian berikutnya adalah tailoring method, mengajar dengan menggunakan sebagian ayat per ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya yang berkaitan. Kalau ini sih jadi pembahasan tesis atau ketika kita membuat jurnal sih. Ya. Membuat jurnal kan dalil satu atau penelitian yang satu dan lainnya itu kan diramu. Diramu kemudian dijadiin satu sehingga menjadi narasi yang baru, itu tailoring method. Karena satu jurnal kan nggak di copy paste seutuhnya gitu kan, dimasukin ke jurnal kita. Cuma yang pentingnya aja yang diambil ya. Atau teorinya lah atau hasil penelitiannya. Kemudian cara penyajian kasus ya. Jadi kasus yang dapat disajikan dalam sebuah laporan kasus ya, itu apa sih gitu ya. Jadi laporan kasus adalah tulisan ilmiah yang berisi laporan terperinci tentang gejala dan tanda, cara menegakkan diagnosis, pengobatan dan follow up seorang pasien secara individual. Jadi kalau yang namanya kasus dalam penelitian ya kita cuma single case, satu data aja yang kita ambil ya. Jadi kalau memang penelitian yang lain ya harus grup ya tentunya. Atau kalau apalagi kalau mau diuji statistik ya harus ada sampel minimal. Kalau ini kalau case study itu sampelnya cuma satu. Kemudian laporan kasus dapat berupa karakteristik demografi seorang pasien, tapi paling sering biasanya menjelaskan kejadian yang jarang terjadi atau belum pernah ditemui. Jadi kalau laporan kasus itu harus dicari uniknya. Mungkin kasus yang kita angkat itu bisa aja sih, bisa atau pernah diangkat oleh orang lain. Ya. Contohnya kasus appendicitis gitu ya, itu kan udah banyak ya, sampai textbooknya aja udah berhalaman-halaman gitu. Tapi ada yang aneh misalnya ya. Contohnya appendicitis pada kehamilan, udah ada yang angkat belum?
Kalau belum ada itu bisa jadi case report gitu ya. Nanti tinggal uniknya apa di situ misalnya. Makanya kalau ada kasus yang kita anggap unik, itu harus di browsing dulu sudah ada yang mempublikasikan atau belum, atau harus sudah ada pernah membahas atau belum. Atau misalnya di metode ya diagnosisnya, ya, ternyata ada teknik baru untuk mendiagnosis appendicitis gitu, yang di luar standar. Nah kalau kita menemukan itu bisa dijadikan case. Atau setelah operasi di follow up apa ada yang unik misalnya, ya, itu bisa. Jadi tujuan penulisan laporan kasus yaitu untuk melaporkan ya, baik gambaran klinisnya atau perjalanan penyakitnya, cara penegakan diagnosisnya, kemudian hasil pengobatan. Ya. Aneh, tapi apakah benar hal yang aneh itu ada kaitannya dengan kasus kita? Tapi kalau memang reasoningnya atau alasannya atau pembahasannya itu kita bahas diduga atau hipotesisnya memang berkaitan dengan kasus itu, ya bisa kita ungkapkan gitu dengan alasan-alasan tadi. Tapi ya nggak bisa ini memang benar-benar berkaitan apa enggak, ya nggak bisa, masih belum bisa menjawab karena kita belum ada uji statistiknya. Kalau nanti ada 10 kasus yang sama, nah baru ya, itu bisa kita. Termasuk yang lainnya itu ada efek samping, hubungan atau variasi proses penyakit, ya. Kemudian penyajian diagnosis atau tata laksana penyakit baru atau variasi baru penyakit. Hubungan yang tidak lazim antara gejala atau tanda dengan penyakit. Ya. Kejadian yang tidak lazim pada perjalanan penyakit atau hasil pengobatan pasien. Atau penemuan baru tentang kemungkinan patogenesis. Apa yang paling gampang? Apalagi kalau penyakit-penyakit yang masih etiologinya unknown, yang belum diketahui. Ya, kayak kemarin diskusi tentang prostat misalnya. Prostat penyebabnya belum jelas. Nah, kita punya teori yang menjelaskan kemungkinan besar misalnya prostat ada hubungannya dengan apalah misalnya, dengan hormon kah atau dengan pola makan gitu. Kalau kita hipotesisnya kuat dengan itu, bisa ya kita sampaikan. Bisa kita angkat lah di laporan kasus ini ya. Makanya kalau itu kadang-kadang bingung tuh, dok mau bikin laporan kasus yang mana ya? Ya carilah gitu, jangan nanya gitu. Kan kalau kamu nanya yang kasus yang mana yang mau diangkat, ya konsulennya juga nggak tahu. Kan harus mempelajari dulu keunikannya apa sih. Gitu. Dok saya mau ngajukan kasus ini, pasti ditanya tuh. Nanti kamu mau ngangkat ini uniknya apa sih? Nih, kalau nyodorin mau case report nih, kalau mau nyodorin pasiennya atau case-nya, dilihat dulu ini benar-benar apa sih yang mau diangkat, uniknya apa. Kalau nggak ada yang unik ya sebenarnya bukan case report sih, tapi kalau hanya sekedar apa namanya, sekedar untuk memenuhi bahwa sudah laporan kasus sih ya bisa, tergantung pembimbingnya aja lagi. Tapi kalau mau dimajuin di seminar internasional atau di PIT itu ya memang harus ada keunikannya. Apalagi kalau mau dimasukin jurnal. Kalau hanya sekedar memenuhi kewajiban ya bisa lebih rendah lagi lah. Meskipun tidak terlalu unik ya bisa aja ya dibuat. Tapi kalau mau dimasukin jurnal memang harus yang benar-benar unik. Dan kalau punya kasus yang unik jangan dilewatkan gitu. Apapun itu. Astase di mana ada kasus unik, tangkep tuh langsung. Karena kasus unik itu jarang sih. Dan sayangnya kalau di kita sendiri di sini juga
banyak kasus unik yang terlewatkan sebenarnya. Karena eh, proses, tempat, itu kan pasti beda lah kita dengan di Eropa aja pasti beda. Kita kan iklimnya tropis, kalau di sana kan 4 musim misalnya. Atau budaya masyarakatnya udah beda. Misalnya ada kayu ulin masuk ke pankreas, nah udah itu pasti seripot yang sangat unik tuh. Pertama kayu ulin tuh nggak ada di tempat lain kecuali Kalimantan. Gitu. Makanya kalau sudah berhubungan dengan muatan lokal ya kayak kayu ulin tuh nggak bisa. Ya, pasti Kalimantan di Sumatera aja kayu ulin nggak tahu tuh ada nggak gitu. Sulawesi ada nggak? Gitu. Pasti itu kekhasan. Ya. Atau apalagi yang khas di sini patin, patin banyaknya juga di Kalimantan. Ya bawang dayak, terus buah kasturi itu cuma Kalimantan. Di Jawa nggak ada yang nanam. Karena buah hutan tuh nggak bisa ditanam sih, belum ada yang budidaya lah setidaknya. Jadi kalau kita ada kaitannya dengan yang muatan lokal tadi itu bisa jadi case. Misalnya gara-gara makan buah kasturi sering gitu ya, terus menyebabkan ginjal gitu. Misalnya. Bisa aja tuh. Atau kaitan diabetes mellitus dengan buah kasturi, bisa itu. Ya kan meskipun baru 1 orang, karena dia rajin minum jus kasturi, buah kasturi lalu jadi diabetes, misalnya. Bener nggak? Gitu, memicu. Salah satu contoh. Apalagi kita lahan basah ya, yang rawa-rawa itu banyak objek yang ini. Misalnya kaitan rawa dengan perinitis, apa sih yang kuku apa? Paronitis ya, infeksi di sebelah kuku itu. Paronikia. Paronikia kan punya ini. Paronitis. Apa? Yang infeksi yang di kuku itu. Misalnya ada seorang petani gitu ya, karena sering terendam di rawa, terus kukunya itu nggak sembuh-sembuh misalnya. Kan bisa aja dikaitkan. Ya, itu salah satu contohnya seperti itu. Oke. Jadi pemilihan kasus itu kasus yang dilaporkan adalah suatu pada laporan kasus merupakan yang unik lah. Ya. Terutama biasanya yang kasus-kasus yang ya untuk screeningnya sih ya kasus-kasus yang kita hadapi. Ya. Kemudian eh, kita lihat memang dia unik, baru kita buat sebagai laporan kasusnya. Komponennya apa aja kalau membuat laporan kasus? Sama ya. Ya, pertama abstraknya, kemudian ada pendahuluan, background, introduce, ya, bahasanya macam-macam lah, tergantung. Biasanya kalau kita masukin ke jurnal itu sudah ada panduannya. Ya. Kemudian presentasi kasusnya, ya, apa yang mau diangkatnya, ya, kemudian dibahas. Di pembahasan itu uniknya apa sih gitu di pembahasan. Kemudian kita ringkas secara singkat ya, dari kasusnya. Jadi kalau case report atau laporan kasus itu nggak ada kesimpulan. Jadi adanya resume. Itu aja yang pentingnya. Baru daftar pustakanya. Kadang orang kalau males ya, ini kasus apa sih gitu. Pertama yang dibaca pasti abstrak. Mulai tertarik nih, dia lari ke belakang dulu. Resumenya apa sih? Kisahnya itu, bagus nih. Nah, maksudnya apa sih ini? Nah, baru dibaca lengkap. makanya polanya seperti itu. Ya, jarang orang baca lengkap dulu gitu. Kalau sudah baca lengkap ya dia nggak akan baca abstrak dan ringkasan sih. Jadi yang awal emang dibaca abstraknya dulu. Kalau menarik buat dia ya baru ringkasannya gitu. Begitu dia paham, oh gini ya sudah. Yang tengahnya itu pembahasanmu itu nggak akan dibaca. Biasanya.
Tapi ya penting juga sih, ada yang memang dia perlunya sepintas untuk screening, atau dia lebih pengen tahu mendalam. Ya, kalau pengen lebih tahu mendalam why-nya itu biasanya di pembahasan. Karena misalnya dia juga sama-sama menyusun laporan kasus misalnya. Tapi ada beberapa jurnal saya digitasinya abstraknya doang. Jadi cuma hasil anunya, malahan kesimpulannya aja. Kesimpulannya begini gitu, udah digitasi aja. Jadi ya terserah orang aja lah. Abstrak standar ya. Pada laporan kasus juga sama, panjangnya antara 100 sampai 250. Ya. Juga terdiri dari 4 bagian ya. Ada pendahuluan, presentasi kasus, pembahasan, dan bukan kesimpulan sih sebenarnya, tadi ringkasan. Di pendahuluan ya biasa, jadi eh, latar belakang kenapa kasus yang kita dapatkan ini mau kita angkat. Apa sih uniknya? Makanya di akhirnya itu, karena ini kasus yang langka dan belum pernah ada yang menulis atau mempublikasikan, ya, maka penulis bertujuan untuk mengangkat kasus ini gitu di akhirnya itu biasanya. Kemudian presentasi kasusnya dari mulai identifikasi. Kalau kita baca case report ya di jurnal tuh biasanya memang identitas ya cuma jenis kelamin, umur biasanya. Nama itu belum pernah dapat sih saya yang nyebutin nama. Seorang laki-laki, seorang perempuan, umur sekian, paling tinggal dia di pedesaan atau di kota atau di mana gitu. Yang memang berkaitan dengan keunikan kasus kita yang akan kita angkat. Kemudian sebutkan gambaran klinisnya, terus kemudian diagnosanya, kemudian cara memutuskan pemilihan diagnosis, ya, penjelasan hasil kunjungan berikutnya atau kontrol, dan serta follow up-nya, ya, disertai dengan dokumen, dokumen-dokumen, kemudian follow up kemana ini pasiennya ini kita kirim dan hasilnya nanti seperti apa. Terus secara alurnya seperti itu, tapi variasinya cukup banyak. Jadi tinggal kejelian dan keahlian kita untuk menyampaikan. Ini sama ya, jadi tahapannya penjelasan masalah, pedomannya, pedoman standar atau hasil laporan terdahulu kalau ada, menyingkirkan diferensial diagnosisnya, kemudian penjelasan tentang mekanisme atau kemungkinan penyebab kejadian, kemudian jawaban dari permasalahan dari kasus kita, kemudian penjelasan hal penting dari permasalahan kasus, dan dituliskan sebagai rekomendasi sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut. Ini ringkasan ya, pada laporan kasus meliputi 3 bagian: identitas, hasil pemeriksaan atau terapi, serta hasil follow up. Kemudian di daftar pustaka. Tekniknya, metodenya macam-macam lah, ada Harvard atau Vancouver. Ya. Yang paling enak ya biasanya metode Vancouver. Kalau jurnal biasanya Vancouver ya, atau Harvard. Vancouver nomor ya. Kalau Harvard kan nama. Kalau nulis tesis itu enak Harvard sini. Mau dipindah kemana aja kan nggak harus ngerubah kepustakaan. Kalau Vancouver begitu geser paragrafnya nomornya berubah, ya berubah juga itu kepustakaan. Ya, ya ada ini ya, ada aplikasinya atau ada programnya sih emang. Jadi kalau kita geser nomornya langsung ikut ya.
Oh, udah habis. Oke.